Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Iwan Aditya Pranaputra dari kelas 12 Multimedia 2, nomor absen 15. Kembali lagi, di sini saya akan membahas tentang tata cahaya. Sebelum saya membahas lebih rinci tentang tata cahaya, yang kita harus mengerti atau pahami terlebih dahulu adalah pengertiannya. Pengertian tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, suasana dari suatu kejadian yang ditunjukkan dalam suatu pementasan. Nah, jika kita sudah mengerti tentang adanya pengertian tata cahaya, kita akan lanjut ke bagian berdasarkan arahnya, penempatannya, atau apapun itu ada banyak. Kita akan jelaskan satu-satu nanti. Nah, intinya tata cahaya itu adalah membuat ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, dan waktu dan suasana dari suatu hal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cahaya berdasarkan arahnya. Yang pertama itu adalah front light. Front light artinya sumber cahaya ada di depan subjek yang difoto, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera. Cahaya depan bisa datang lurus terhadap subjek, seperti kalau kita menghadap matahari saat sunrise di pantai ya. Sunrise di pantai, kita akan mendapatkan cahaya langsung dari depan. Itu merupakan contoh dari front light, cahaya langsung dari depan subjek. Nah, selanjutnya yang kedua dalam berdasarkan arahnya itu adalah backlight. Backlight pasti dalam artian backlight aja sudah dari belakang ya, back di belakang, artinya backlight terjadi saat kita memotret subjek dengan sumber cahaya yang berasal dari belakang. Nah, dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera namun di belakang subjek. Nah, itu contohnya seperti misalkan kita saat lagi ke sunset misalkan, tapi kita fotonya dari belakang orangnya yang sedang menikmati sunset. Nah, itu bukan kelihatan seperti backlight. Selanjutnya berdasarkan arahnya yaitu top light atau dari atas. Nah, top light dilakukan dengan menempatkan sumber cahaya di atas objek yang akan kita foto sehingga arahnya cahaya jatuh dari atas. Misalkan kita menaruh objek di bawah lalu kita isikan cahaya dari atas dan kamera, itu akan terlihat dari atas jatuhnya cahayanya. Ini merupakan dilakukan untuk memberikan efek yang dramatis dalam suatu foto. Selanjutnya kita akan lanjut ke side light. Nah, side light ini dari namanya, dari samping, artinya pencahayaan dari samping adalah mengambil gambar dengan sumber cahaya berada di samping objek, entah samping kanan atau samping kiri, yang jelas di sampingnya. Itu namanya side light. Nah, dengan adanya side light ini akan menambah nuansa tertentu untuk pengambilan gambar karena bayangan akan tercipta tidak secara menyeluruh, namun hanya sebagian. Nah, misalkan dari kiri, bayangannya hanya mungkin dari sebelah sini saja kelihatan. Nah, begitu tidak semuanya bayangannya kelihatan. Itu ada kesan tambahannya menggunakan side light. Nah, setelah berdasarkan side lightnya, kita akan berdasarkan prinsipnya, tata cahaya berdasarkan prinsipnya. Yang pertama itu ada key light, ada pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Key light merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya key light lebih terang dibanding dengan fill light. Dengan dalam desain 3 poin yaitu key light, fill light, dan backlight itu merupakan prinsip dasarnya. Nah, yang key light ini ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Nanti gambarnya akan muncul di sebelah saya. Seperti itu dia key light. Nah, dari 45 derajat di atas subjek begininya tata cahayanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fill light. Fill light adalah atau pencahayaan pengisi, biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light. Ini ketiga dari pencahayaan yang ini itu bersambungan atau saling berkaitan karena saling satu melengkapi satu sama lain. Nah, fill light ditempatkan berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan key light. Intensitas pencahayaan fill light biasanya setengah dari key light. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian backlight. Nah, backlight dalam prinsipnya ini adalah pencahayaan dari belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang.
Jadi biar terkesan ada terang di belakang, jadinya nggak nyambung, nggak nempel sama si gini latar belakang. Nah, pencahayaannya diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan keylight dan fill light. Nah, berapa besarnya pencahayaan backlight tergantung dengan fill light. Berapa pencahayaan fill light tergantung dengan keylight. Ini merupakan contoh gambarnya yang dari tadi itu ada contoh gambar keylight, fill light, dan backlight. Selanjutnya, tata cahaya berdasarkan fungsinya. Tata cahaya berdasarkan fungsinya itu yang pertama ada penerangan. Inilah fungsi paling mendasar dari tata cahaya. Lampu memberi penerangan pada pemain dan setiap objek yang ada di atas panggung. Itu merupakan fungsi dari tata cahaya yang utama dan paling mendasar, itu adalah penerangan. Nah, istilah penerangan dalam tata cahaya panggung bukan hanya sekedar memberi efek terang sehingga bisa dilihat, tetapi memberi penerangan bagian tertentu dengan intensitas tertentu. Tidak semungkin hanya dengan satu cahaya untuk semuanya, tidak. Pasti ada efek-efek tertentu yang diinginkan, makanya adanya pencahayaan atau penerangan. Nah, selanjutnya yang kedua, dimensi. Nah, dengan tata cahaya ke dalam sebuah objek dapat diciptakan dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan sisi terang atas objek yang disinari sehingga membantu perspektif tata panggung. Nah, jadinya memberikan dia dimensi. Di sini mungkin agak gelap, di sini mungkin agak terang. Nah, jadinya dia ada segi dimensinya yang akan terjadi ketika tata cahaya itu dimainkan. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan. Nah, tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Jika dalam film dan televisi, sutradara dapat memilih adegan menggunakan kamera, maka sutradara panggung melakukannya dengan cahaya. Nah, dia dapat pemilihan daerah mana yang bakal disinari, daerah mana yang bakal tidak disinari, tergantung konsepnya yang dibangun di atas panggung tersebut untuk cahayanya. Nah, selanjutnya untuk atmosfer, yaitu yang paling menarik dari fungsi cahaya adalah kemampuannya menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Misalkan dalam kondisi sedih, lampunya mungkin agak sedikit diredupkan segala macam, itu akan membuat efek dramatis yang akan meningkatkan emosi penonton dalam menonton setiap adegan atau saat-saat tata cahaya itu dilakukan. Misalkan dalam konser yang semangat, itu tata cahayanya bergerak dengan dinamis. Jika untuk dengan tata cahaya misal dramatis, dia akan mulai redup agak gini. Nah, tergantung dari apa yang akan dilakukan dalam tata cahaya tersebut. Selanjutnya itu tata cahaya berdasarkan karakter. Nah, karakter tata cahaya itu ada beberapa. Yang pertama adalah hard light dan soft light. Nah, hard light adalah perbandingan intensitas antara cahaya yang keras dan cahaya yang cahaya yang lemah cukup tinggi. Nah, perbandingan dengan sangat ini. Hard light sangat keras, soft light tidak terlalu. Nah, itu merupakan karakternya. Nah, yang pertama itu hard light. Karena cahaya yang jatuh menjadi fokus pada titik tertentu, maka hal ini memberikan dampak pada bagian kebayangan akan terlihat sangat jelas. Nah, jika menggunakan metode hard light, bayangan dari subjek akan terlihat sangat jelas karena dia yang paling kena dengan cahaya yang sangat keras pasti akan menimbulkan efek bayangan. Nah, selanjutnya itu adalah soft light. Nah, soft light adalah sumber cahaya yang jatuh ke permukaan subjek dibuat dengan perbandingan antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukup rendah. Karena perbandingan yang sangat kecil ini, cahaya menjadi rata sehingga bayangan akan terlihat halus atau tidak terlihat sama sekali. Nah, jika menggunakan soft light, kadang-kadang tergantung jika di penempatan atau komposisian lampunya atau tata cahayanya itu akan melihatkan tampilan bayangan atau tidak. Jika tidak, mungkin akan lebih dikecilkan sedikit intensitasnya atau direndahkan lagi. Jika ingin agak menampilkan sedikit dari bayangan, lebih dibesarkan sedikit intensitas cahayanya. Nah, selanjutnya itu berdasarkan metode teknisnya. Karena cahaya berdasarkan metode teknisnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah direct light, reflect light, sama diffuse light. Nah, direct light itu adalah merupakan sebuah metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya secara langsung diarahkan ke permukaan subjek.
Dari penerapan seperti ini akan terlihat sangat jelas arah datangnya sumber cahaya. Misalnya dari depan akan terlihat sangat dari depan. Nah, itu langsung direct light itu langsung ke objeknya, jatuhnya, tidak isi ada perantara apapun lagi. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah reflect light, adalah sebuah metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya tidak secara langsung tapi mengarahkan ke bidang lain, sehingga cahaya yang jatuh ke permukaan subjek adalah cahaya pantulan. Nah, karena cahaya menjadi halus dan rata, maka tidak terlihat jelas arah datangnya. Misalkan saya ingin menggunakan reflect light, tapi saya ingin menembakkan dulu ke pintu. Lalu pintu akan memantulkan cahayanya ke saya. Itu berarti menggunakan reflect light, tidak langsung dari ke objek. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir itu adalah diffuse light. Diffuse light itu adalah cahaya baur terjadi ketika sinar matahari tertutup awan, berkabut atau karena debu. Nah, dengan kata lain, pencampuran cahaya matahari dengan elemen alam lain yang menghasilkan cahaya matahari lembut dan tidak terlalu keras. Berarti dalam diffuse light ini kita menggunakan cahaya yang redup seperti misalkan cahaya yang tertutup awan. Berarti tidak terlalu keras cahayanya. Nah, itu artinya menggunakan teknik diffuse light. Nah, light, partial light, pictorial light. Nah, metode pemanfaatannya ini dibagi 4. Itu ada yang pertama, available light. Available light adalah cahaya yang sudah ada di lokasi dengan kondisi permanen dan dimanfaatkan untuk pengambilan gambar. Kondisi putaran waktu yang mempengaruhi cahaya bisa dimanfaatkan baik malam maupun siang. Jadi dia menggunakan cahaya langsung ada di lokasi, tidak ada campur tangan cahaya apapun. Nah, misalkan dia menggunakan cahaya matahari secara langsung pada siang hari, dia langsung menggunakan itu. Selanjutnya, artificial light. Artificial light adalah cahaya buatan yang mampu dipakai atau memang khusus dibuat untuk kebutuhan pengambilan gambar namun tidak menghasilkan kesan natural. Nah, dia tuh cahaya buatan seperti lampu, bohlam, dan segala macam. Itu merupakan artificial light. Nah, selanjutnya itu adalah particle light. Particle light adalah sumber cahaya yang kita dapati dari cahaya lampu meja, lampu jalanan, lampu kendaraan, atau juga lampu kamar dan digunakan untuk keperluan pemotretan. Nah, partial light ini seperti artificial light, yaitu cahaya buatan. Nah, cahaya yang memang dibuat khusus untuk melakukan pemotretan dan apapun. Dan selanjutnya itu adalah pictorial light. Pictorial light adalah penerapan cahaya dengan kesan beauty. Ada keseimbangan antara key light, backlight, fill light, dan background light. Nah, seperti itu merupakan contoh dari pemanfaatan sumbernya. Pictorial light, partial light, artificial light, dan available light. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cahaya berdasarkan sumbernya. Nah, dari kata sumbernya aja kita sudah mengetahui ya, pasti ada natural dan buatan. Natural yaitu alami, dan buatan itu adalah artificial. Nah, cahaya natural ini adalah salah satu sumber cahaya yang bisa kita lihat sehari-hari, seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lilin, dan cahaya api. Itu merupakan cahaya alami. Nah, selanjutnya yaitu cahaya buatan atau cahaya artifisial. Itu untuk kebutuhan pencahayaan. Biasanya kita juga bisa memanfaatkan kondisi penerangan yang ada di lokasi, seperti cahaya lampu jalan, lampu meja, lampu taman, lampu mobil, dan semua jenis lampu yang mungkin kita bisa manfaatkan sebagai sumber cahaya. Artificial light juga termasuk pada bagaimana kita menambah intensitas yang dihitung kurang nilainya dari kebutuhan kita dengan menambahkan lampu khusus yang biasanya digunakan untuk syuting. Nah, syuting seperti bohlam segala macam itu juga termasuk ke artificial, yaitu dalam konteks dia itu cahaya buatan, tidak langsung. Cahaya asli dari misalnya matahari itu pasti alami, dan cahaya lain-lain yang alami itu tidak dimasukkan dan atau tidak digunakan, maka dia akan menggunakan cahaya artifisial. Nah, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan pada materi-materi berikutnya. Cukup sekian dari saya, dan saya aturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.